Assalamualaikum sahabat Mulia TV yang dirahmati Allah. Ya, kali ini kita bertemu kembali di podcast Mulia TV dan kita mengundang kembali yaitu Ustadz Tony dari Kepala Bidang Sosdak Mulia. Gimana kabarnya Ustadz Tony? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah. Oh iya. Ini kali ini kita mau membahas apa ini, Ustadz? Kita akan mengetahui tentang sejarah apa itu Sosdak Mulia dan apa hubungannya dengan Las-Nas Dewan Dakwah. Oh, seperti itu. Ya. Oh iya. Ini Tat, nama Sosdak sendiri Tat. Ya. Itu dari mana Tat? Baik sosial dan dakwah atau Sosdak ya, sosial dan dakwah memang kita ambil dari nama konsorsium Yayasan Mulia. Kenapa dinamakan Mulia? Karena kita gabung jadi 3 yayasan, antara yaitu Anwar bin Jabal MU, kemudian Lukman Al Hakim, dan yang terakhir adalah Abu Bakar. Jadi digabung menjadi Mulia. Jadi Sosdak, sosial dan dakwah, konsorsium Yayasan Mulia. Oh, betul. Ya. Oh, itu awal mulanya dari sekolah-sekolah itu. Ya. Itu sekolahnya dari tingkatan apa aja itu Tat? Dari TK sampai dari SMA. TK. Ya, dari TK SD sampai SMA kita ada 12 sekolah. Jadi kenapa ada nama Sosdak? Karena kita sebuah lembaga yang membutuhkan untuk istilahnya membawa, menghimpun dan juga menyalurkan dana-dana umat dari sekolah dan wali murid dan siswa-siswa, dan itu nanti juga kita pergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan sekolah, proyek sosialnya sekolah, seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi Sosdak ini wadah untuk penghimpunan dari zakat. Ya, betul. Kemudian sedekah, infak dan yang lain sebagainya itu terutama itu yang ditargetkan dari lingkungan wali murid sekolah kita gitu, seperti itu ya tadi. Oh, Masya Allah. Itu tiap tahunnya bisa sampai berapa itu pengumpulan? Ya, untuk saat ini kita masih belum bisa maksimal karena memang target kita belum bisa banyak kepada orang tua karena memang kita kemarin masih terkendala COVID seperti itu. Harapannya ketika kita sudah bergabung dengan Las-Nas Dewan Dakwah bisa lebih maksimal lagi. Nah, apa hubungannya dengan Las-Nas Dewan Dakwah? Karena kita sebuah lembaga yang istilahnya dalam penghimpunan dana umat itu perlu yang namanya regulasi atau izin dari pemerintah. Nah, seperti itu dalam hal ini Sosdak Mulia bermitra atau bekerjasama dengan Las-Nas Dewan Dakwah. Nah, kebetulan juga di DIY ini belum ada Las-Nas Dewan Dakwah, belum ada perwakilan. Akhirnya kita mendirikan perwakilan. Dan alhamdulillah dia sudah disetujui, sudah diberikan izin oleh Kemenag DIY. Dan siapakah yang mengelola Las-Nas Dewan Dakwah? Ya, teman-teman dari Sosdak semua, seperti itu. Dan saya juga sebagai pendistribusian dan ada yang lain seperti itu. Oh iya. Jadi ini lingkupnya ketika kita telah bergabung di Las-Nas, maka lingkup penghimpunannya jauh lebih luas gitu ya. Iya, jadi secara regulasi alhamdulillah sudah dapat izin seperti itu. Jadi kenapa kadang kita menggunakan nama Las-Nas Dewan Dakwah? Ya karena memang yang mendapatkan izin atau resmi itu juga dari Las-Nas Dewan Dakwah, seperti itu. Dan Mulia sendiri tidak terlepas, bisa lepas dari Dewan Dakwah seperti itu ya. Dan untuk yang di DIY adalah Ustadz Sunardi Sahuri almarhum, ya seperti itu dulu ketuanya. Untuk saat ini ketuanya diketuai oleh Ustadz Khalid Mahmud. Nah, sekretarisnya adalah Ustadz Eri Masruri, yaitu ketua yayasan dari Yayasan Abu Bakar, seperti itu. Oh, jadi hubungannya seperti itu ya. Memang dulu lahirnya Mulia itu diawali dari Dewan Dakwah. Dewan Dakwah. Kemudian kita kan mendirikan sebuah yayasan. Nah, kemudian juga kan sebuah yayasan juga butuh yang namanya lembaga untuk mengelola yang namanya zakat, sedekah dan infak. Nah, kita berikan yang namanya sosial dan dakwah, seperti itu. Nah, jadi program-programnya memang banyak yang ada hubungannya dengan istilahnya program-program sekolah. Jadi ada Semarak Sedekah Makan Rakyat. Jadi kita kerjasama dengan unit TK menyalurkan atau membagikan sedekah nasi. Nah, itu dengan anak-anak. Jadi tidak sendiri. Jadi kita melibatkan anak-anak TK bagi-bagi nasi di depan sekolah kepada yang ada masyarakat umum, seperti itu. Contoh lagi,
kita ada yang namanya KKD, kuliah kerja dan dakwah, kerjasama dengan SMA IT Kulon Progo. Kita ke Kulon Progo di daerah-daerah minoritas. Nah, kita kerjasama bagian sembako, mereka tinggal di sana, bagikan kepada masyarakat seperti itu, dan masih banyak lagi program-program yang lain. Luar biasa ya. Jadi selain memang itu kegiatan sosial dan dakwah, kita melibatkan itu unsur dari lembaga pendidikan mulia sendiri ya, para siswanya, termasuk ustadznya kita terjunkan ya. Itu bisa memberikan pendidikan juga kepada para siswa ya. Memberikan pendidikan kita punya slogan We Care We Share. Jadi kita peduli, kita berbagi. Berbaginya bukan kita sendiri dari Sosdak, tapi kita melibatkan sekolah-sekolah seperti itu yang ada di bawah konsorsium Yayasan Mulia. Salah satu kegiatan kita yang sudah aktif sampai ini adalah Tahsin Al-Quran. Nah, itu santri-santrinya atau murid-muridnya adalah dari dari wali murid. Dari wali murid. Alhamdulillah sudah berjalan, sudah dapat 2 angkatan, dan alhamdulillah manfaatnya dari situ. Jadi dari zakat dan infak, nah kita gunakan adalah untuk program-program seperti ini. Jadi kembali ke orang tua. Jadi selain siswa, ternyata orang tua dari siswa juga dikasih dampingan pendidikan juga pendidikan, ya. Masya Allah, luar biasa. Ngajari biar tidak kalah sama anaknya kalau di rumah kan ya, seperti itu. Sambil mendampingi anak untuk belajar Al-Quran. Kebetulan juga metodenya metode Al-Karim yang juga kita ajarkan, karena guru-gurunya juga yang mengajari wali murid ini juga dari guru-guru Al-Quran yang ada konsorsium Yayasan Mulia seperti itu, dan itu gratis, nggak bayar. Gitu. Seperti itu. Itu di backup sama Sosdak. Jadi kita berikan mukafaah atau istilahnya ya gaji juga dari zakat. Itu program yang ada di lingkungan sekolah ya tadi. Untuk keluar itu yang jadi program yang sangat luar biasa. Itu apa Tat? Kita yang untuk saat ini yang paling kita tonjolkan adalah Hijrah Hapus Tato. Kita coba mendekatkan diri dengan masyarakat umum dalam yang mungkin ingin berhijrah, tapi itu tatonya dihapus. Pakai apa itu Tat? Pakai laser. Bisa itu dia. Bisa. Ada alatnya Tat? Ada. Punya sendiri Tat? Punya sendiri. Masya Allah. Jadi kita mencoba memberikan fasilitas kepada masyarakat yang ingin berhijrah dan terkendala biaya. Karena kalau di klinik kita hapus tatonya itu per 10 cm itu 1 juta. Per 10 cm 1 juta. 1 juta itu hanya sekali. Kalau hapus tato kan nggak cukup sekali dia laser. Enggak cukup sekali. Memang harus berapa kali itu? Harus 6 kali lebih. Saya kira itu sekali hapus itu kayak hapus pensil itu. Enggak bisa. Enggak bisa ya, Tat ya. Itu nanti harus berkali-kali itu. Harus berkali-kali. Dan kita alhamdulillah sudah banyak bekerja sama juga dengan instansi pemerintah, salah satunya di Rutan A1 di Jalan Tamsis. Kita berkali-kali di sana. Di Kota Jogja ya tadi? Ya. Yang kita hapus tatonya ini para napi ini juga. Napi. Iya. Tahanan itu. Betul. Pas kita pertama kali masuk itu ya ada rasa takut gitu, nanti kalau di dalam gimana gitu ya. Tatoan semua. Tatoan semua ternyata di sana subhanallah ya. Iya. Gimana itu? Orangnya pada alim-alim gitu ya. Sholat nggak pernah telat, jamaah. Masya Allah. Itu ada sholat berjamaah juga. Iya. Setiap hari kayak gitu memang. Luar biasa seperti itu. Masya Allah ya. Dan alhamdulillah sudah berjalan, sudah beberapa kali diminta untuk bisa ke sana. Tapi sekarang kebetulan alatnya rusak jadi mandek dulu. Lelah dia. Lelah. Ini sudah dimulai dari tahun berapa ini? Ini alhamdulillah sebelum COVID kita punya itu ya. Sebelum COVID. Jadi punya sendiri. Jadi banyak cerita dari ketika kita buka program Hapus Tato ini, cerita-cerita yang dari dia dihapus, pingin dihapus karena pingin haji, pingin mau ada tatonya kelihatan. Ada juga masa itu malu nanti kalau pas dimandiin kalau masih ada tatonya. Masya Allah. Juga ada. Ada juga mantan pang gitu ya, mbak-mbak itu ibu-ibu sudah di kepalanya ada tato kelelawar gitu ya. Ibu-ibu banyak juga yang perempuan itu. Banyak.
Itu untuk perempuan terapisnya. Yang habis itu laki-laki juga. Putri juga. Oh, kita putri harus putri punya terapis putri, alhamdulillah. Ya walaupun ini terapisnya luar biasa dari Gunung Kidul, tapi semaknya luar biasa juga. Oh iya. Oh iya, itu banyak cerita ya dari hapus tato. Luar biasa. Okay. Kemudian yang lain selain hapus tato, sampai kemana saja untuk penyaluran donasinya, kemudian bentuk-bentuknya itu seperti apa? Saat ini fokus ke daerah Kulon Progo. Oh, Kulon Progo. Ya, di Kulon Progo ini memang banyak sekali daerah-daerah yang minoritas. Jadi dalam satu dusun itu cuma 10 orang yang muslim. Padahal ada berapa kakak itu satu dusun? Hampir ada 200-an. 200 cuman 10? Iya, Masya Allah. Dan 10 orang itu sudah simbah-simbah semua gitu ya. Yang minoritas paling tidak ya kita dampingi, kita support ya, benar-benar sembako dan seterusnya. Ya harus itu. Ada juga di daerah Gunung Kelir itu ya, perbatasan dengan Purworejo. Ya. Satu dusun itu hampir semuanya mualaf. Karena dulu di situ juga non seperti itu. Akhirnya ada satu keluarga yang memberikan ya istilahnya memberikan suasana baru alhamdulillah pada mualaf semua. Kita dampingi juga seperti itu. Untuk kita pendampingan itu bentuknya seperti apa aja? Kita berikan sembako. Oh, sembako juga. Ya, seperti itu. Karena kondisi jalurnya yang ekstrim, biasanya kita beli di sana. Di sana kan ada istilahnya tanjakan apa itu yang sangat ngeri itu, saya lupa. Beberapa kali motor. Oh, itu wilayah atas berarti ya, pegunungan Menoreh ya tadi. Oh iya, itu. Saya juga pernah ke sana gitu. Kehilangan daging ya? Iya. Buat ngebut gara-gara hujan itu, ada aspal yang rusak. Dari atas itu udah saya lirik terus ya, jangan sampai jatuh, jangan sampai jatuh. Akhirnya jatuh juga. Juga ya, ngomong jangan jatuh malah jadi doa ya. Sekorban gitu. Iya. Oh, Masya Allah. Terutama gunung mana itu? Gunung Kelir ya. Iya, seperti itu. Berarti memang areanya itu luas ya, nggak hanya sekitar lingkungan sekolah, daerah kota, tapi juga masuk ke pelosok. Betul sekali. Selain di Kulon Progo, ada yang lain tuh? Kita juga punya program yang namanya pemberdayaan ekonomi. Nah, ini memang sangat. Jadi kita kalau membantu itu tidak langsung berupa uang gitu ya. Oh, seperti itu. Kita berikan modal. Oh, modal buat apa itu? Modal untuk beli gerobak. Oh, usaha gitu ya. Jadi kalau punya dikasih uang, mungkin dibelikan langsung habis kan ya. Oh, gitu. Tapi kalau dikasihkan modal, dikasihkan usaha, kan dia masih bisa bertahan. Oh iya, untuk benar. Mengembangkan istilahnya ekonominya itu. Nah, itu juga beberapa dari keluarga atau ayah, orang tua dari guru kita berikan seperti itu. Orang masyarakat umum juga kita berikan, dan alhamdulillah ini sudah ada beberapa yang masih berjalan dan eksis. Nah, begitu. Selain itu juga kita ada bedah rumah. Alhamdulillah sudah 2-3 kali ini ya. Ada masyarakat umum, ada juga tanya guru-guru juga yang masih rumahnya masih ya perlu direnovasi lah. Ada juga ya. Belum layak, betul. Ya, kita bantu. Alhamdulillah. Dananya dari mana? Ya alhamdulillah dari zakat dan infak yang disalurkan dari orang tua itu. Betul. Ada yang keluar kota, keluar provinsi Jogja, ada juga programnya tuh. Untuk saat ini kita tidak ada yang di keluar provinsi, masih lebih banyak di sekitar DIY saja. Seperti itu. Program lain itu ada air untuk sedulur. Air untuk sedulur. Apalagi nih saudara? Air untuk sedulur. Apalagi nih sahabat mulia? Kita mengedrop air. Dropping air bersih itu ya? Iya, kita lebih banyak di daerah Piyungan. Di Piyungan itu kan ada banyak bukit-bukit ya. Iya. Di sana justru malah kekurangan air. Padahal itu. Kalau dilihat dari posisi itu kan termasuk Bantul dan banyak tanahnya itu tebel ya. Iya, betul. Itu memang kok bisa terjadi kekeringan? Itu kenapa? Setelah gempa tahun 2006. Itu sebelumnya itu bisa ada sumur. Ya gampang katanya. Seperti itu, semenjak ada gempa itu di sana kesulitan air. Nah, jadi yang kekeringan ternyata bukan hanya Gunung Kidul ya. Oh iya gitu. Dan kebetulan tempat saya itu ada 3 dusun itu. Sampai sekarang solusinya itu belum ada. Oh gitu. Karena apa? Sumur itu kalau dibuat ya, sumur itu. Pertama
tanahnya itu batu, bukan nggak ada tanah, gitu nggak ada ya. tanah, tapi batu dan batunya itu keras. Oh, dibor nggak bisa? Dibor bisa, tapi eman burnya itu. Oh. Dan nggak tahu sampai kedalaman berapa. Pernah itu sampai 200 meter pun nggak ada, ya? nggak dapat. Jadi sepertinya itu salah satu solusinya itu memang masang pipa itu yang besar. Drop air ya. Iya, dari Gunung Kidul itu kan ada program dari PDAM itu loh, pernah dengar Bribin nggak? Ya, Bribin. Sumber air Bribin ada Bribin 1, Bribin 2, ada yang di Baron, ada yang di Ngobaran. Itu kan sebenarnya sumber air yang sangat luar biasa. Betul. Dan itu melewati di kecamatan kami. Pusatnya itu. Dilewati. Iya, dilewati. Nggak dikasih. Ya itu. Kok kenapa sampai sekarang itu sebenarnya kalau Sosdak Mulia atau Lasnas Dewan Dakwah ini pemipaan, tapi harus pipa yang besar. Pipa besar ya. Itu jaraknya paling sekitar 3 atau 4 kilo. Itu jadi proyek yang luar biasa itu. Mungkin dana besar ya. Namanya juga bisa melambung gitu. Itu ada 3 dusun. Itu pokoknya bahkan lebih lah 3 dusun itu. Iya. Mungkin itu ini berarti yang bisa amal ini buat orang tua. Benar. Dan itu kan namanya sedekah air, kayak sumur itu kan terus mengalir. Pahala yang terus mengalir. Betul. Itu luar biasa. Iya, jadi bukan hanya buat sumur ya. Dan itu memang proyek yang sangat besar. Butuh dana besar juga. Kalau pengen tahu mungkin bisa saya hitung-hitung, nanti saya sampaikan ke Ustadz Tony ini. Ya. Kalau untuk bencana misal di kemarin itu Semeru ada gunung meletus, kemudian ada banjir, ada gempa. Apakah Sosdak ini juga pernah ikut terlibat ke sana tuh? Ya, alhamdulillah kita selalu terlibat. Yang pertama kita langsung terjun itu di gempa Palu itu. Gempa Palu. Iya. Oh iya. Langsung terjun, langsung menyalurkan sendiri. Dan kebetulan saya sama Ustadz Ma'ruf. Oh, Masya Allah. Berdua. Hampir 3 hari waktu itu. Jadi alhamdulillah terkumpul sekitar 160 jutaan. 160 juta, Masya Allah. Kita langsung bawa ke sana, kita salurkan sendiri bersama dengan asatid di sana. Dan ada cerita Pak Yatman waktu itu. Iya, gimana? Itu tuh. Jadi menarik nih kayaknya tuh. Waktu itu saya ingin menyalurkan beras ke daerah paling pelosok di Palu. Ya, perjalanan ke sana itu kebetulan memang banyak rumah-rumah yang roboh seperti itu. Nah, dalam perjalanan itu ini banyak orang yang teriak-teriak, awas ada banjir bandang gitu ya. Akhirnya tetap merobos itu, walaupun udah masih airnya masih kecil gitu ya. Kita tetap terobos itu, akhirnya sampai di lokasi langsung banjir datang seperti itu. Masya Allah. Terus gimana itu? Alhamdulillah karena kita posisinya ada di atas. Alhamdulillah kita selamat ya, sampai nunggu. Baru bisa pulang itu setelah Isya seperti itu, sampai surut. Jadi terjebak di situ. Terjebak di lokasi sama teman-teman yang menyalurkan seperti itu. Tapi selamat semua ya, Tat? Iya, alhamdulillah selamat semua. Di sana juga banyak cerita. Di suatu dusun itu rumahnya hancur semua, macam-macam dan sebagainya. Ada juga anak atau siswa ya seperti itu. Jadi dia hampir di bawah ombak seperti itu. Waktu itu ceritanya di pinggiran pantai Kota Palu, dia itu jualan sama orang tuanya seperti itu. Kemudian datanglah tsunami itu dan istilahnya menghanyutkan dia. Karena dia sekolahnya di SDT, kan sering diajarkan ekstra renang. Dari situlah alhamdulillah dia bisa berenang dan selamat. Masya Allah. Orang tuanya adik dan ayahnya meninggal, tinggal ibunya seperti itu. Waktu ibunya kebetulan hanya di rumah, yang nggak jualan, yang jualan ayahnya dan adiknya seperti itu. Dan kita juga sempat ngobrol banyak dengan si adik ini. Alhamdulillah itu waktu di Palu. Yang di Semeru juga. Yang banjir pas antum ada di sana tadi itu banjir bandang. Bandang juga. Banjir susulan. Waktu itu kan kondisinya pas kita nyalurkan hujan deras. Posisinya di pegunungan dan tempat yang mau kita salurkan itu ada di atas bukit gitu ya. Memang itu terbiasa seperti itu atau baru kali itu? Baru kali itu waktu itu ya.
Jadi memang itu tempat lokasinya sebenarnya tidak begitu parah terdampak dengan terdampak dengan gempa. Cuma karena sering ada banjir kalau nggak salah waktu itu, akhirnya pada mengungsi semua seperti itu. Udah ada gempa, ada tsunami, ada banjir bandang juga. Betul, ya seperti Allah. Itu. Ya waktu itu ya kita hanya banyak berdoa, sudah pasrah dan sebagainya. Alhamdulillah selamat. Alhamdulillah ya. Sampai akhirnya di podcast ini bisa hadir ya, membawakan cerita yang ternyata di luar sana itu bermacam-macam yang luar biasa ceritanya. Di Semeru kemarin juga alhamdulillah kita langsung turun juga menyalurkan ya, walaupun tidak banyak, alhamdulillah kita bisa berpartisipasi. Kemudian yang terakhir gempa Cianjur kemarin. Kemarin. Kita juga bisa langsung turun menyalurkan seperti itu. Dan yang terakhir ada program Soul Dunia Islam seperti itu. Kemarin alhamdulillah di Palestina kita bisa berpartisipasi, terkumpul 100 juta lebih. Oh, kalau Soul ini khusus untuk saudara kita di luar ya, di luar Indonesia misalnya seperti itu. Iya. Itu apakah tim Sosdak sendiri yang ke sana? Kebetulan ada perwakilan dari kita kemarin bekerja sama dengan lembaga yang ada di Palestina. Oh, seperti itu. Sudah ada di sana. Iya, jadi kita yang kerjasama langsung Laskar Dewan Dakwah Pusat, kerjasama dengan lembaga yang di sana. Ya, kemudian mereka yang menyalurkan seperti itu. Begitu. Jadi lebih ini ya, kalau kita banyak link circle, terutama organisasi lebih mudah juga ya Tat ya. Alhamdulillah juga sebelumnya. Dan ini jelasnya legal dan jelas ya Tat, penyalurannya ya Tat ya. Memang dari lembaga yang diakui oleh negara kita ya. Sebelumnya juga kita alhamdulillah juga banyak berpartisipasi tentang Palestina. Kita ngadakan konser bersama OPIK gitu ya, di Gor UNY dulu ya, bersama dengan sekolah-sekolah Islam terpadu SDIY. Terkumpul juga hampir 4M seperti itu. Itu dalam berapa hari itu Tat? Itu hampir seminggu. 4M satu hari itu kemarin waktu itu kalau nggak salah 1M lebih. Masya Allah. Habis itu donasi ke sana kemari dari beberapa sekolah SDIY, kita bisa terkumpul sampai 4M. Banyak ya Tat? Luar biasa. Ya. Iya, keluarga saudara-saudara kita di Palestina. Oh iya. Saya ini pengen tahu juga Tat, ini timnya di Sostek itu ada berapa sih? Kok programnya sampai segitunya ya, penyalurannya sampai kemana-mana di lingkungan sekolah, di luar kota, bahkan sampai ke luar negeri itu. Ya. Timnya itu ada berapa sih Tat itu? Intinya cuma 2. Saya sendiri dan ini yang jadi host. Intinya cuma 2 ya. Tapi kan kuasa Allah, tangan Allah itu jauh lebih yang berkuasa. Justru lebih banyak banyak memberikan andil justru malah adalah teman-teman relawan. Itu dari guru dan karyawan. Masya Allah. Kita punya istilahnya relawan itu dari guru dan karyawan, dan mereka ini luar biasa. Jadi mereka mencurahkan tenaga dan pikirannya. Ya setiap kali kita ada program mereka siap membantu menyalurkan seperti itu. Dan kita link-linknya juga dari teman-teman relawan yang terdiri dari guru dan karyawan seperti itu. Disitulah kita terbantu sampai kita bisa sampai saat ini seperti itu. Wah, itu sahabat mulia. Jadi punya teman-teman yang soleh itu penting ya. Iya, betul. Jadi roh-roh yang memiliki jiwa yang sama, relawan itu nanti akan bersatu. Bersatu ya, mempunyai tujuan yang satu, saling membantu lah. Ya, seperti itu ya. Ucapkan terima kasih banyak sekali kepada teman-teman relawan yang sudah membantu membesarkan nama sosial dan dakwah dan juga Laskar Dewan Dakwah. Tat, saya kira sudah panjang lebar kita berbicara ngobrol tentang Sosdak ini. Betul. Saya kira sahabat mulianya juga sudah mulai paham lah, sudah mulai mengerti seperti ini toh Sosdak. Ini toh Laskar Dewan Dakwah. Jadi Sosdak, saya ibaratkan Sosdak mulia ini dan Laskar Dewan Dakwah ini ibarat suami dan istri. Masya Allah. Nggak bisa dipisahkan ya. Iya. Karena pengurusnya juga sama.
Dua orang, oh ya? Dua orang. Oh ya, untuk itu kita ngobrolin lain kali ya, Tad ya. Betul. Karena kalau diobrolin itu akan menjadi panjang lebar. Iya, panjang dan lebar, nggak selesai-selesai. Ya, lain kali kita mungkin bisa menghadirkan narasumber yang lain. Betul, siap. Ya, itu aja, Tad. Terima kasih, semoga ini memberikan manfaat ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.